Ya, ketemu lagi sama gue BG, masih di studio bola tentunya. Ya, dalam situasi yang sangat tidak ideal, beberapa minggu ke belakang Chelsea FC masih menunjukkan tren positif. Tren positifnya yakni dalam 6 pertandingan terakhir Chelsea menang terus semenjak dari FA Cup di 16 besar lawan Luton, terus di Liga lawan Burnley, lawan Norwich, lawan Newcastle, kemudian juga di 8 besar FA kita menang lawan Borough, kemudian di 16 besar Liga Champions kita juga sukses menyingkirkan Lille. Artinya dalam situasi yang seperti sekarang di mana Chelsea lagi disorot, Chelsea lagi menjadi pusat perhatian dunia. Chelsea yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh para wartawan di luar sana untuk dihujat ketika kalah, ternyata sejauh ini tetap berhasil membawa hasil yang positif. Ya, ini tentunya tak lepas dari kepemimpinan Thomas Tuchel, juga kekompakan para pemain dan juga pengurus yang ada di belakang layar. Nah, gue pengen bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama mengenai takeover. Kita semua tahu 18 Maret kemarin bidding ditutup, secara resmi ditutup, dan dikabarkan ada sekitar 30 pihak, 30 nama, 30 konsorsium yang mengajukan penawaran. Ya, artinya cukup banyak peminatnya ya. Dan jika nanti proses bidding ini selesai dan Chelsea memiliki owner baru, ya bisa dipastikan Chelsea Football Club adalah klub sepak bola termahal sepanjang sejarah, dengan harganya yang di atas 2 miliar dolar UK pastinya. Nah, mengenai proses bidding, mungkin teman-teman udah pada tahu ya nama-nama yang sudah nongol. Bahkan kemarin sempat dikabarkan Saudi media kok nggak ada update-nya gitu. Ternyata juga Saudi media masih on. Mereka juga dikonfirmasi, ya ternyata mereka udah memasukkan offernya ya sebelum deadline berakhir. Artinya masih ada di 30 nama tadi. Cuman detailnya siapa-siapa aja mereka kita nggak pernah tahu. Kebanyakan nama yang keluar cuma nama-nama yang sering disebut-sebut oleh media. Mungkin ada juga pihak-pihak lain yang kita nggak pernah tahu, tapi sangat serius kita tunggu saja. Tapi yang pengen gue garis bawahi di sini adalah ada suatu yang menarik. Ada artikel beberapa media di Inggris memberitakan bahwa ada kabar bahwa Roman Abramovich itu tidak akan menerima penawaran dari negara-negara yang memberikan sanksi kepada Rusia. Ya, dalam hal ini tentunya ya Amerika Serikat dan Inggris. Kita tahu Amerika Serikat dan Inggris adalah dua negara yang mayoritas dalam proses takeover Chelsea, ya kebanyakan hampir 90% berasal dari dua negara ini. Yang menarik lagi juga dari pihak government UK, ada juga informasi yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan government UK tidak akan menyetujui proposal dari Saudi media. Pertimbangannya adalah reaksi terakhir terhadap Newcastle United dan kaitan Arab Saudi dengan isu hak asasi manusia. Walaupun dalam hal ini sudah diverifikasi juga bahwa Saudi media sama sekali tidak terkait dengan pemerintahan Arab Saudi. Nah, ini menarik ya. Ini ada semacam kontradiksi di sini. Satu dari Abramovich, yang kedua dari government UK. Ya gue sendiri nggak tahu siapa nanti yang benar-benar jadi decision maker dari proses bidding ini. Karena yang dipastikan pengambilan keputusannya akan dilakukan bersama antara Rain Group dan pemerintahan UK menentukan siapa yang terbaik nanti sebagai pemilik Chelsea, bukan dari penawaran tertinggi.
penawaran tertinggi tentu saja menjadi pertimbangan, tapi bukan hanya itu. Artinya seberapa jauh proyeksi mereka ke depan terhadap Chelsea, perkembangan akademi Chelsea FC Women, tentang rencana renovasi stadium, itu juga Stamford Bridge ya, itu juga akan menjadi bahan pertimbangan. Nah, ya tentunya kalau dalam hal ini suara Abramovich akan disalurkan melalui Rain Group. Artinya di sini Abramovich masih memiliki kekuatan untuk menentukan siapa pemenang dari proses bidding selain dari government UK. Ya seandainya US sama UK nggak akan menang kalau berita ini benar ya. Terus juga Arab Saudi juga akan ditutup peluang oleh pemerintah UK, ya siapa lagi gitu. Ada juga dari Korea mungkin, cuman dari Korea kan juga kerjasama sama Nick Candy. Artinya ada Inggris juga di situ. Jadi ya kalau buat gue sih, kita dua berita ini karena beritanya juga masih sebatas isu, jadi nggak usah kita ambil pusing, kita tunggu saja. Kemarin juga ada info kabarnya Senin ini akan nama-nama dari 30 nama itu akan mengerucut dan nanti akan keluar, tapi gue nggak tahu pastinya karena dari Rain Group sendiri nggak pernah membuat pernyataan resmi. Kita tunggu prosesnya, mudah-mudahan sebelum akhir bulan Chelsea sudah punya owner baru, owner yang benar-benar sudah dilakukan fit and proper test, uangnya aman, sumber uangnya aman, ownernya nggak pelit, ownernya benar-benar pengen memajukan Chelsea tentunya. Nah, yang ingin gue bahas sebenarnya di edisi hari ini tuh tentang kondisi Chelsea ya. Kita kan tahu Chelsea 3 minggu ke belakang ini selalu jadi sorotan media. Seolah-olah tuh kalau gua ngelihat, terutama setelah partai lawan Boro kemarin FA Cup ya, media tuh kayak pengen nunggu gitu, kapan jatuhnya ini Chelsea, kapan kalahnya. Mereka tuh udah siap dengan rentetan berita-berita negatif. Ya untungnya Chelsea masih menang. Padahal mungkin mereka berharap banyak sama Middlesbrough kemarin, karena Boro ini udah ngalahin Spurs, udah ngalahin MU dalam perjalanannya menuju ke perempat final Piala FA. Tapi untungnya Chelsea masih bisa unggul 2-0 di Riverside, dan dari government juga ada kelonggaran, jadi Chelsea diperbolehkan naik pesawat. Artinya ini juga sebuah positive vibes tentunya ya. Gue berharap juga nanti nggak hanya di Liga Domestik, nanti Chelsea away ke Real Madrid di babak 8 besar Liga Champions juga mudah-mudahan diperbolehkan untuk naik pesawat. Oke, selain rentetan kemenangan dari lawan Luton, terus lawan Burnley, lawan Norwich, lawan Newcastle, lawan Lille, lawan Boro, ini ada yang gue lihat ini ya, ada fenomena di mana bonding dari para pemain di saat badai ini tuh justru semakin kuat. Mereka semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik buat Chelsea. Jadi ya semacam blessing in disguise. Jadi krisis ini, sorotan ini, tekanan ini malah membuat semua entitas yang ada di Chelsea FC itu ingin memberikan yang terbaik, baik itu Tuchel, para pemain, staff, para pengurus, tetap memberikan, seolah-olah pengen show nih sama calon owner baru bahwa Chelsea ini nggak sembarangan, nggak kaleng-kaleng, pantas lo bayar mahal gitu ya. Nah, yang menarik juga ketika undian Liga Champions keluar, Chelsea ketemu Madrid. Mungkin secara kita fans ya mungkin akan lebih senang jika Chelsea ketemu Benfica, atau mungkin Chelsea ketemu Villarreal, nama yang sedikit di bawah Real Madrid, bukan nama besar gitu ya. Nggak usah kecewa, karena menurut gua lawan Real Madrid ya udah gitu, siapapun lawannya kita gas. Dan bener, seharusnya yang takut itu bukan kita fans Chelsea ketemu Real Madrid, yang harus takut ya Real Madrid. Ya dari 5 kali pertemuan, dari era Piala Winners tahun 71, terus Piala Super Cup Eropa tahun 98, dan
semifinal Liga Champions tahun lalu Chelsea belum pernah kalah. 3 kali menang, 2 kali draw lawan Madrid. Gue juga sempat mengutip sebuah akun fanbase Real Madrid ya, nama akunnya tuh @totalcristiano. Ya, dia juga ngakuin kalau Chelsea itu adalah klub terakhir yang dia harapkan untuk jadi lawan Real Madrid. Artinya dia paling takut dari nama-nama lain itu sebenarnya yang paling dia takutin Chelsea. Dan itu lumayan banyak mendapat retweet, lumayan viral juga tweetnya. Ya artinya fans Real Madrid juga ngakuin kok kalau dari nama-nama yang hadir di 8 besar Liga Champions mereka paling takut sama Chelsea ya, karena rekornya mereka belum pernah menang lawan Chelsea. Begitu juga rekor Tuchel di Liga Champions juga fantastis. Zaman dia di Dortmund, zaman dia di PSG, zaman dia di Chelsea gitu. Rekor kemenangannya bagus. Dan apalagi kalau kita lihat rekornya Ancelotti ketika jadi pelatih di saat berhadapan dengan Chelsea juga tidak begitu istimewa. Nah itu jadi itu salah satu juga positive vibes yang hadir di tengah-tengah badai yang sekarang melanda Chelsea. Lalu semifinal FA Cup. Semifinal FA Cup. Ya bisa dibilang kita beruntung dapat lawan Crystal Palace. Di pot yang lain ada Liverpool yang berhadapan dengan Manchester City. Ya artinya Crystal Palace sebenarnya bukan lawan yang ringan. Cuman untungnya adalah Chelsea ketika berhadapan dengan Crystal Palace, mereka dipastikan tidak akan bermain dengan Conor Gallagher, karena Gallagher sendiri adalah pemain Chelsea. Dan terakhir sudah dikonfirmasi oleh Athletics UK bahwa Conor Gallagher dipastikan nggak akan main lawan Chelsea di semifinal FA Cup di Wembley nanti. Artinya ada sedikit pengurangan kekuatan Crystal Palace di sini. Ya di Liga sendiri di saat di Stamford Bridge kita menang 3-0, kemudian away di Selhurst Park bulan lalu juga kita menang 1-0. Sejauh ini belum kebobolan. Ya mudah-mudahan di Wembley nanti juga bisa meraih kembali hasil positif. Kemudian juga cuman yang jadi masalah sekarang adalah mengenai alokasi penonton. Untuk semifinal di Wembley biasanya ya 50-50 ya, harusnya alokasi tiket dari kapasitas Wembley sekitar 80.000, mungkin ya harusnya bagi 2 gitu. Dengan kondisi Chelsea yang nggak boleh jual tiket, nggak boleh terima duit, kita belum tahu seperti apa perkembangannya dari FA, keputusannya gimana. Semifinalnya sendiri masih sekitar tanggal 16 atau 17 April nanti, kita tunggu saja. Mudah-mudahan udah owner baru dan sanksi atas Chelsea sudah dicabut. Lalu ada kemarin juga berita tentang Rudiger yang kabarnya udah tekan kontrak dengan Juventus. Ya ternyata terbukti cuman isapan jempol ya. Banyak media ini yang memberitakan hal-hal negatif tentang Chelsea. Mencoba bikin pemain-pemain Chelsea unsettle. Ya dengan berita yang kemarin terbukti nggak goyah. Pemain masih kuat, Tuchel masih kuat. Semua masih fokus dan memberikan yang terbaik. Jadi artinya sekarang kita masih on di Piala Liga, masih on di Liga Champions, masih on di Piala FA, masih on di Liga Champions, dan di Liga pun walaupun sekarang beda 11 poin dengan Manchester City, tapi Chelsea masih simpan 1 pertandingan ya. Ya secara matematis masih on, walaupun kita nggak usah berharap lah kalau dari Liga karena terlalu jauh. Tapi matematika ya secara matematis ya masih on lah. Jadi ini tren-tren positif yang terus berkembang. Gue berharap sampai nanti owner baru take over, jadi ini terus bertahan. Mudah-mudahan di akhir musim Chelsea berhasil membawa pulang salah satu trofi lah, entah FA, entah Champions, entah Liga, siapa tahu kan. Ya karena gue lihat di Liga sendiri ya masih banyak lah, masih banyak kemungkinan gitu. Itu aja update dari gua hari ini. Sambil kita menunggu ya, mudah-mudahan nanti ketika ada perkembangan terkini mengenai proses bidding, proses takeover Chelsea, insyaallah gua akan coba sampaikan ke teman-teman perkembangannya seperti apa. Sekian dulu dari gua untuk hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap like, comment, subscribe
nyalain loncengnya Studio Bola biar kita update terus buat teman-teman semua yang terbaru dari seputar Liga Inggris dan Chelsea FC. Thank you.